Dan yang saya kasihi para pimpinan, pejabat pemerintah daerah Provinsi Bangka Belitung, wabil khusus hadir di sini yang kita kasihi bersama Bapak Kapolda Irjen Pol Dr. Theodorus Victor Theodorus Sihombing. Oras. Bapak Wakapolda yang juga menjadi ketua umum untuk panitia Natal ini, yang sebentar lagi akan bersama kita di pusat, di Mabes Irjen Pol Bapak Tony Harsono. Di sini ada Ibu Istimewa yang menjadi kepala tinggi untuk kejaksaan kita. Wajahnya mirip Kak Rosi Silalahi, sahabat saya di Jakarta. Terima kasih. Dan untuk semua saja para pimpinan Forkominda, para hamba Tuhan, para romo, suster, saudari-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Salve, Shalom. Tuhan memberkati kita semua. Yang tidak bilang amin tidak dapat makan malam nanti. Oh, semua dapat, semua dapat. Panitia sudah mempersiapkan. Setidaknya nanti makan malam di rumah masing-masing. Mungkin ada yang bertanya, Romo, diberi mandat memberi firman Tuhan, kok malah nyanyi? Alasannya, yang pertama, saya bersukacita dan bersyukur bersama saudari-saudara semua menyambut kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus yang kita kenang, kita rayakan kehadirannya di tengah-tengah keluarga kita. Bagi saya, Yesus adalah amazing grace, rahmat yang mengagumkan. Kita diberi hadiah oleh Allah, dan hadiah itu bukan dalam bentuk harta benda materi, tetapi sosok pribadi. Sebagaimana digambarkan dalam Injil Yohanes bab 3 ayat 16. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, hingga Allah mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah rahmat yang mengagumkan, amazing grace. Kita yang sebelumnya tersesat dan hilang, ditemukan kembali, dipangku, dipeluk, direngkuh oleh kasih kerahiman Allah yang begitu besar, yang nyata dalam diri sosok pribadi, yakni Tuhan kita Yesus Kristus yang kita kenangkan kelahirannya dan kita rayakan dalam 2025 tahun ini. Allah berkenan menyapa kita manusia, dan maka Allah menggunakan bahasa manusia. Ini banyak anak-anak di sini. Saya mau tanya, siapa yang punya ayam di rumah? Punya ayam ya? Punya ayam. Kalau kamu manggil ayam gimana? Gur. Ayam menangkap bahasanya. Tapi kalau kita panggil ayam dengan berkata, ayam, sini dong, ayamnya akan cuek.
Tapi kalau kita sapa dengan bahasa ayam, kur, apalagi sambil diberi jagung atau kedelai atau kacang-kacangan, ayam langsung mendekat dan berkumpul. Ada yang punya kucing di rumah? Kalau manggil kucing gimana? Meow, meow. Meow. Itu bahasa kucing. Kita memanggil kucing tidak mengatakan ceng, sini ceng. Kucing tidak nangkap. Maka harus disapa dengan bahasa kucing. Meow. Siapa yang punya kambing? Suara kambing gimana? Gimana? Suara kambing? Be. Persis. Be. Itulah suara kambing. Dan ketika kita menyapa ayam, kucing, kambing, dan semua yang lain dengan bahasa mereka menangkap sapaan itu. Saudari-saudaraku yang terkasih, umat Kristiani di Provinsi Bangka Belitung, Allah berkenan menyapa kita manusia, maka Allah menggunakan bahasa manusia. Dan pertama-tama bahasa manusia itu dilakukan saat Allah mengutus putranya yang tunggal menjadi manusia dan tinggal di antara kita, sama dalam segala hal dengan kita kecuali dalam hal dosa. Tujuannya apa? Untuk menebus, menyelamatkan, dan mengasihi kita. Kita orang-orang yang lemah, yang rapuh, yang ringkih dan berdosa dengan segala persoalan-persoalan yang kita hadapi. Kita semua dipanggil untuk mendengarkan sapaan Allah yang bahkan dalam kerendahan hati yang luar biasa istimewa dipilih dilakukan oleh Allah dengan mengutus putranya yang tunggal menjadi manusia untuk kita. Itulah hakikat paling mendasar Natal, mengenang kasih Allah dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus yang lahir bukan hanya di dunia ini 2025 tahun yang lalu, tetapi hari ini juga, sebagaimana tadi kita dengar dalam Injil. Malaikat berkata kepada para gembala, jangan takut, hari ini telah lahir bagimu Sang Juru Selamat. Hari ini berlaku untuk selama-lamanya. Besok kalau kita baca Injil itu tidak diubah menjadi jangan takut, kemarin telah lahir bagimu Juru Selamat, tidak. Tetap dibaca hari ini. Maka meskipun hari ini kalau dibaca dalam terang penanggalan liturgi Katolik sudah masuk hari biasa, kita masih boleh merayakan Natal, apalagi kita bersyukur atas anugerah yang mengagumkan kasih Allah dalam diri Kristus Tuhan kita. Allah mengasihi kita dalam Kristus, Allah menyertai kita dalam Kristus sebagai Sang Immanuel di dalam keluarga kita. Mungkin kita mengalami begitu banyak persoalan dalam menghadapi hidup ini, namun dalam Tuhan kita Yesus Kristus tak ada yang mustahil. Persoalan-persoalan itu akan diangkat. Setidaknya kita diberi punggung yang kuat untuk menghadapi berbagai macam persoalan itu. Kemarin pagi waktu dijemput oleh
pendeta Christian dan pendeta Silaban. Ada dua pendeta, lalu Romo Marcel menjemput saya. Kami di rumah keuskupan, di rumah Bapak Uskup kita tercinta. Kami ngobrol-ngobrol tentang berbagai persoalan yang kerap kali membuat kita sakit hati. Lalu Romo Marcel bilang, lebih baik sakit hati daripada sakit gigi. Karena ketika sakit gigi itu sakitnya di mana? Sakitnya di sini, ya. Sakitnya di sini, sakit gigi.